Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anak. Malam Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar fisika pada malam hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi hukum Newton. Kira-kira kalau teman-teman mendengar kata hukum Newton, apa yang kalian pikirkan pertama kali dengan hukum Newton? Apel jatuh? Kapal jatuh. Oke, ada lagi mungkin yang dipikirkan kali teman-teman, apa ketika kalian berpikir sebuah kata yang dinamakan dengan hukum Newton. Oke, jadi tadi Mbak Ilma kan udah bilang ya kalau hukum Newton itu pertama kali yang terlintas di benak kita itu adalah apel jatuh. Kenapa kok bisa apel jatuh gitu? Karena pada saat itu ada seorang ilmuwan yang bernama Bapak Isaac Newton gitu ya. Bapak Isaac Newton ini duduk di bawah pohon. Nah, tiba-tiba ada apel jatuh. Dan akhirnya Bapak Isaac Newton ini penasaran kenapa apelnya kok bisa jatuh. Akhirnya ditemukanlah sebuah hukum yang dinamakan dengan hukum Newton. Kenapa kok dinamakan hukum Newton? Karena penemunya adalah Bapak Isaac Newton. Jadi diambil dari nama penemunya tadi, akhirnya dinamakan dengan hukum Newton. Bisa dipahami ya? Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi mengenai hukum Newton? Atau sudah cukup untuk hukum Newton itu sendiri? Cukup. Oke, jadi hukum Newton itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Ada hukum Newton satu, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Newton yang pertama. Kira-kira bunyi dari hukum Newton yang pertama itu apa sih? Coba Mbak Hilma, slide-nya. Oke, jadi hukum Newton yang pertama itu menyatakan bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi maksud dari hukum Newton yang pertama itu apa sih? Coba kita bayangkan nih ya, bayangkan ada sebuah bola yang kita gulirkan di sebuah lapangan. Bola tersebut itu akan tetap bergerak, teman-teman. Berbeda halnya kalau ada sebuah meja di rumah kita gitu ya, yang kita tidak memberikan sebuah tarikan maupun dorongan, maka meja itu akan tetap diam. Kira-kira menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan hal itu? Kalau disangkut pautkan gitu ya dengan hukum Newton satu. Kira-kira apa yang menyebabkan bola itu terus bergerak? Apa yang menyebabkan meja itu tetap diam gitu? Mungkin Mbak Hilma, Mas Gunawan, atau Mbak Devina, atau teman-teman yang lain di sini bisa menjawab, silakan. Oke, jadi Mbak Devina menjawab di kolom chat ini rupanya. Dijawab ibu, bola yang digulirkan terus bergerak karena tidak ada gaya yang menghentikannya. Jadi benar, bola itu akan terus bergerak gitu ya. Kalau kita tidak memberikan gaya dari luar, sehingga bola itu akan terus bergerak kalau kita tidak menghentikan bola tersebut. Sama halnya dengan meja yang apabila meja itu diam, kita tidak memberikan dorongan maupun kita tidak memberikan tarikan, maka meja itu akan tetap diam. Hal ini sesuai atau ada kaitannya dengan hukum Newton satu atau hukum yang dinamakan hukum kelembaman. Oke, selanjutnya ada video. Jadi bisa diulang lagi, Mbak. Minta tolong. Oke, jadi ada sebuah orang. Nah, kenapa kok bisa orangnya itu terjatuh gitu ya, terjatuh atau tersungkur dia di depan mobil? Kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut bisa terjatuh dari atas mobil? Dari awal orangnya yang diam di atas mobil tanpa bergerak, cuma mobilnya yang bergerak. Namun pada saat mobilnya direm, orangnya itu terjatuh, tersungkur. Itu apa kaitannya dengan hukum Newton satu kira-kira? Menjawab mungkin Iya, Mas Gunawan, terjadi monggo. perubahan gaya luar terhadap mas-masnya itu yang ada di atas mobil. Yang mana ketika mobilnya berjalan, itu masnya juga ikut berjalan. Namun ketika mobilnya berhenti,
itu mas-masnya itu masih memiliki gaya untuk maju, namun saat mobil berhenti itu masnya eh, memiliki kecepatan untuk maju, sedangkan mobilnya sudah berhenti. Oke, benar sekali Mas Gunawan. Jadi, kenapa kok orangnya bisa tersungkur atau terjatuh gitu ya? Karena memang pada saat itu posisinya orangnya kan berada di atas mobil gitu ya. Posisinya orangnya diam, namun dia berada di atas mobil dengan kecepatan mobilnya itu konstan. Sehingga apabila mobil itu direm, apa yang terjadi? Orang tersebut yang di atas mobil itu mempertahankan gayanya. Gayanya yang awalnya itu normal, dia berjalan secara konstan, tiba-tiba mobilnya direm. Otomatis orang tersebut itu akan terjatuh atau tersungkur di depan mobil gitu. Jadi itu yang menyebabkan orangnya terjatuh akibat direm dan ini ada kaitannya dengan hukum Newton yang pertama. Bisa dipahami ya dari video tadi? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Eh, bisa saya kasih tugas. Nanti silakan kalian nanti di rumah itu mencari contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Satu orang, satu contoh, yang nanti kalian di depan kelas silakan praktekkan dan berikan alasannya. Misal, saya punya bola gitu ya. Saya bawa bola ke depan kelas, nanti kalian gerakkan bola itu dan berikan alasan. Kenapa bola itu bergerak, kenapa bola itu diam, sesuai kaitannya dengan hukum Newton 1. Bisa dipahami ya untuk tugasnya? Paham. Bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yang terakhir, saya ingin memberikan sebuah soal untuk melihat seberapa jauh kalian telah memahami mengenai hukum Newton 1. Oke, di sini ada sebuah soal gitu ya. Soalnya adalah sebuah benda bermassa 5 kilogram diletakkan di atas permukaan datar yang licin tanpa gesekan. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, berapakah percepatan benda dan jelaskan. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Dan juga berikan alasannya kenapa. Sangat mudah untuk kebutuhan 1. Silakan Mbak Hilma. Benda saat bermassa 5 kilogram diletakkan di permukaan dasar tidak memiliki percepatan. Artinya percepatannya itu sama dengan 0 karena sigma F sama dengan Betul. 0. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah 0. Kenapa kok bisa 0? Di situ sudah jelas sekali di soalnya bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka percepatannya ya sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang diberikan pada benda yang diletakkan di meja tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman mengenai hukum Newton 1? Ibu. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini mengenai hukum Newton 1. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan kita dapat bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.